Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya kepada kita umat Islam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah yang artinya sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras tersebut. Maka beras yang dimasak akan menjadi nikmat untuk dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu tersebut. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau beristihad dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Karena itu tak heran Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkan tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka Allah tidak akan mencela para pendeta ahli kitab. Dan jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka Allah tidak mungkin mencela orang-orang munafik." Ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Lalu bagaimana cara agar kita bisa beribadah dengan cara ikhlas? Cara agar kita dapat beribadah mencapai rasa ikhlas adalah mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, dan semua amal yang kita lakukan hanya kepada Allah. Lupakan semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan memunculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita beribadah kepadanya. Dengan cara di atas, insya Allah kita dapat mencapai rasa ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas hanya untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Audio.